Brother Dennis masih lagi prepare. Iya, 47 sudah. 50 sudah. 51. 51, 55. Dia nggak. Terkejut saya kayak lambat tadi. Jadi Brother Dennis boleh ada juga keluar suara. Saya rasa belum lagi tuh Oli, tapi Oh. saya akan pin di hadapan. Belum lagi tuh Oli, tapi Oke. kita akan terus menunggu. Saya mendengar suara saya. tertarik dengan gambar. Oh, yes. oh ada. Dapat dengar sudah. Boleh. Sebab saya guna handphone. Oke. Boleh. Alright. Oke, boleh, so, saya rasa kita patut serahkan lah kan sama punya Brother Dennis. Oke. Silakan Brother Dennis. Oke, Jason. Ada echo. Alright. Finally, we can start. Echo, oke kan? Macam ada echo kan? Mungkin Uncle perlu kalau yang di laptop kan Uncle kasih stop sound ya. Memang sudah Terus stop. yang di Sudah mute. Ya. Oke. Cobalah sejak. Oke. Boleh juga tuh. One moment. Let me share. Oke, semua orang boleh nampak? Alright, thank you. Saya harap suara saya jelas sebab saya move away saya punya phone sedikit gitu. Right. Oke. Sekarang sudah sepatutnya tinggal about 20 minutes lagi sesi ini dijalankan. But thank you very much sebab sudi untuk menunggu. You are very patient and very awesome. Ya. Tadi ada yang Ivy and then yang lain contacted me, Jonathan contacted me, dia bilang it's okay Uncle, you just keep trying. So it's very good luck. Thank you very much for the affirmation. Okay. Once again, apology. This is the first time saya mengalami masalah begini. Kalau kamu nampak tempat saya berada sekarang, saya ada dua screen desktop, saya ada dua laptop, and all is not functioning. So ini adalah cabaran yang sudah dihadapi lah kan. Sebab usually saya menggunakan yang laptop sekarang saya pakai ini, never ada problem, cuma kali ini saja. Okay, now since kita ada kekangan masa, so let us continue with the topic untuk hari ini ya. Okay, Kingdom of God in Digital Age. Alright, sebelum saya start, I would like to make a disclaimer. Saya akan menggunakan about 50 to 60% of the content daripada saya punya kawan, yaitu Tony Chen, CEO and founder R&D Coaching and Consulting. Ya, sebab apabila saya menerima the invitation letter dan I read through, I can see that the context and content yang ingin Anda dengarkan atau berkongsikan kepada semua peserta di dalam program ini adalah the Kingdom of God in Digital Age berdasarkan konsep yang telah pernah diperkongsikan pada bulan Ogos yang lalu oleh Tony Chen. Now, Tony Chen is a trainer. Saya pun adalah trainer, tapi beza dia adalah owner of company dia sendiri. Tetapi saya bekerja dengan Honda Malaysia sudah 6 tahun dan bekerja di bawah orang lah.
Okay? Alright. So saya sudah sebagai trainer, it is very important untuk meminta kebenaran terlebih dahulu, ya, sebelum kita menggunakan intellectual property orang lain. So sebab itulah that's why it explains. Di sini saya ada share juga saya punya WhatsApp communication dengan dia. So the last thing he shared with me is at Merum de Gloriam, artinya yes, for the greater glory of God. Okay, so first kita kena pergi terlebih dahulu the meaning of technology. Sebab ini adalah persoalan yang diberikan di dalam kertas kerja yang diberikan kepada saya. So mengikut Wikipedia, yang actually kamu semua pun boleh tengok, adalah dia sebenarnya adalah daripada perkataan Greek, yaitu teknologia. Tekno adalah seni, kemahiran, rekaan, skill. Alright, manakala logia bermaksud pembelajaran ataupun kajian. Artinya dia adalah merupakan skill, seni, kemahiran, pembelajaran ataupun kajian. Now, bila kita dengar dia adalah kajian, artinya dia adalah continuous. Berarti dia adalah berterusan. Oke. Dan dia juga dikatakan bahwa pembangunan dan penggunaan apa sajalah alatan, mesin, bahan proses, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah manusia. So, kalau dia tidak menyelesaikan masalah manusia, artinya dia bukanlah teknologi yang baik. Ya, dia bukanlah teknologi yang baik. Alright. So, satu lagi yang paling penting, teknologi ini akan berubah apabila kita punya pengetahuan teknikal berubah. Artinya kita akan evolve. Contoh dia handphone. Kamu ingat ya dulu waktu kamu kecil handphone Sony Ericsson, Nokia, apa itu lagi, dan jenama yang lain lah. Itu semua dia besar sebab dia pakai bateri pun yang besar. Oke, tapi sekarang kalau dulu dia pakai bateri nickel metal iron, tapi sekarang teknologi sudah evolve, sudah berubah. Sebab itulah kita pakai yang flat, kita pakai lithium ion. So itu adalah teknologi yang baik, right? Okay, so sebelum itu, can anyone tell me saya ada sampai jam berapa? Oh, sampai jam 8.45. 8:45. Ya. Okay, alright. Thank you, Ivy. Alright. Suara saya tidak bergema di sebelah tempat kamu, sebab dia bergema tempat saya. Iya, dia bergema juga sedikit, tapi it's okay. Masih boleh dengar juga. Okay, alright. Okay. So now we move. Now, apakah yang dikatakan oleh Gereja Katolik berkaitan dengan teknologi? Oke, sebelum kita ada Konsili Vatikan yang kedua, kehidupan gereja pada masa tersebut kan adalah dia tidak life is seen as church adalah gereja sahaja. So benda-benda yang di luar daripada lingkungan gereja itu adalah perkara-perkara yang luar. Tetapi apabila melalui inspirasi Roh Kudus, maka diadakan Konsili Vatikan yang kedua, di mana semua pemimpin-pemimpin gereja Katolik, para bapak uskup, para kardinal berkumpul untuk Konsili Vatikan kedua membincangkan bagaimana untuk membangunkan gereja Katolik ini yang seterusnya, untuk moving forward, maju ke hadapan. Nah, maka adanya Konsili Vatikan yang kedua, dan salah satu yang mereka perkatakan pada waktu tersebut adalah berkaitan teknologi. Yang mana mereka katakan teknologi ini membuka new chances, peluang-peluang baru untuk menyalurkan secara lancar segala apa juga berita melalui teknologi. Macam sekarang kan berita cepat kita dapat, tidak payah buka newspaper yang printed, kita buka social media, sudah kita terima dengan pantas. Ya, berita mengenai gereja, berita mengenai peristiwa yang terjadi di dalam gereja,
ataupun apakah dokumen penting yang dihasilkan oleh gereja. Begitu juga dengan gagasan, sebuah dokumen dan juga pedoman-pedoman. Oke, so contoh dia macam ada yang kamu cakap awal-awal tadi. Dulu sebelum adanya Kekitan FM di Keningau, kita selalu menerima itu mutiara-mutiara kata daripada Indonesia kan. So, sorry, ada echo tadi. Alright. So, teknologi apabila dia datang, dia akan cepat untuk berkembang. Dan ini adalah sesuatu yang baik mengikut Konsilium Vatikan ya. Alright. Dan dia harus dimanfaatkan secara efektif dalam aneka macam karya kerasulan. Aneka macam itu adalah berdasarkan kita punya keadaan sendiri, berdasarkan kemampuan, berdasarkan keperluan di dalam gereja setempat. Ya, janganlah gereja menjadi asing terhadap dunia komunikasi ini, melainkan mengambil manfaat perkembangan teknik demi pewartaan Injil dan juga kesaksian iman. Nah, so it is very clear. Semenjak daripada Konsili Vatikan yang kedua lagi sudah menyatakan bahwa kita menyokong sebenarnya teknologi ini. Bahwa gereja sendiri melihat bahwa perkembangan teknologi ini adalah merupakan sesuatu perkembangan yang baik dan boleh membantu kita di dalam pelayanan. Daripada Konsili Vatikan yang kedua, maka lahir juga banyak dokumen-dokumen lain yang diinspirasikan oleh Bapak Gereja kita, dan salah satunya yaitu daripada kita punya Pope John Paul yang kedua sendiri, yaitu Gaudium et Spes, ataupun kegembiraan dan harapan. Yang mana melalui dokumen ini dia menceritakan bahwa bagaimana gereja berhubungan dengan dunia. Nah, apabila kita bercakap hubungan dengan dunia, artinya juga hubungan dengan teknologi. Karena dunia sentiasa berkembang, sentiasa maju ke hadapan, dan tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan gereja. Dan di dalam Gaudium et Spes ini menyatakan bahwa kepedulian gereja terhadap segala perubahan ini dan segala perkembangan di dalam bukan saja gereja tetapi dalam seluruh dunia ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi mendapat dukungan eklesial ataupun pengajaran gereja. Dalam arti kata lain yang boleh kita simpulkan di sini adalah di dalam Gaudium et Spes ini kita menyatakan bahwa dia dinyatakan bahwa teknologi ini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan iman dan gereja, malah semuanya adalah mempunyai hubungan yang dinamik dan harus berjalan dengan sejajar ataupun selari. Right? Oke. Dan di dalam sabda sendiri Matius 28:19 hingga 20 ada nyatakan, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam sabda ini sendiri ada dua perkara yang kita boleh renungkan, kawan-kawan semua. Pertama sekali adalah panggilan kita. Panggilan kita sebagai seorang pelayan. Tuhan telah bersabda bahwa pergilah kepada semua orang, baptiskanlah mereka. Artinya apa? Artinya adalah untuk memanggil kita untuk membawa semua orang kembali kepada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa message-nya di sini?
Artinya tidak kira pandemik COVID ke ataupun kira hampir apa itu 50 atau 100 tahun yang lalu pandemik yang lain terjadi, Tuhan tetap menyertai. Pada masa akan datang sekiranya ada pandemik yang lain lagi yang terjadi, Tuhan tetap akan menyertai kita kepada sampai akhir zaman. Ya, itu adalah janji Tuhan. Tidak kira apa juga keadaan. Dan dia juga menyatakan di dalam Roma pasal 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Apa message-nya kepada kita semua di sini? Message-nya adalah di dalam teknologi ini juga Tuhan bekerja. Sebab teknologi ini gereja sendiri melihat bahwa teknologi adalah sesuatu yang baik. Kita hidup di dalam digital age. And this digital adalah baik. Gereja melihat dia adalah sesuatu yang baik dan boleh mendatangkan kebaikan. Tetapi dia terpulang kepada kita bagaimana kita menanggapi kebaikan itu, sebab ada orang yang memilih untuk mengeksploitasikan kebaikan itu daripada kebaikan menjadi kepada sesuatu yang buruk. Ya. Nah, Pope Francis sendiri memberikan kita contoh. Dia juga ada Twitter. Mungkin Twitter dia ada admin yang jaga. But he always supported all this technological. Alright. He said, a web is a gift from God when used properly. Nah, bayangkan berapa banyak perkara yang baik kita boleh lakukan, kita boleh guna pakai melalui teknologi ini untuk kebaikan bersama, untuk melayani orang lain. Ya. Dan dia juga menyatakan, today the one can read the gospel also on many technological instruments. Kalau dulu orang yang pegang handphone di dalam gereja sudah siap, dia punya komentator sudah umumkan. Dia bilang, sila matikan handphone. Nah, tapi sekarang susah sudah mencapai begitu, sebab orang buka handphone sebab dia refer to the reading of the day ataupun kepada reflection, sebab semuanya ada di dalam genggaman melalui handphone sahaja. Alright, in your mobile phone. Okay, so but by most importantly, kembali kepada pribadi kita sendiri, sebab dia cakap when used properly. Ya, by reading the word of God, Jesus speaks to us there. Sama ada through the printed Bible ataupun melalui handphone, yang paling penting adalah diri kita. Bagaimana kita menggunakan apa saja peralatan yang kita ada untuk dekat kepada Tuhan. Okay? Nah, persoalannya apakah punca wujudnya perspektif bahwa teknologi membawa keburukan? Nah, ketik kata ini adalah keyword yang paling banyak di dalam hasil carian di Google. Kalau kita lihat di sini yang berwarna merah ini, Bunda Maria ada 26.200.000, Katolik 19 juta, Yesus 13.500.000, Ekaristi 1.010.000, Saint Yakobus 524. Tapi kalau kita lihat lagi all this top 3, ya, dan ini semua sudah masuk ke dalam minda semua orang, tidak kira apa juga pegangan, tidak kira apa juga agama, bahwa teknologi, semuanya ini dibawa oleh teknologi. Orang jatuh ke dalam dosa karena semuanya mereka boleh lihat dari handphone. Seks. Dia bukan juta, tetapi bilion. 4.850.000.000. Porn, 449 juta. Ya, dan yang sebagainya.
So dengan pahaman yang menjadi mentality kebanyakan orang, majority orang, maka ramai yang mempunyai perspektif bahwa teknologi membawa keburukan. Nah, ini kita bercerita pasal teknologi komunikasi. Ya, kita belum lagi bercerita mengenai teknologi medical technology. Contohnya kandungan melalui incubation. Gereja juga tidak bersetuju akan hal ini. Ataupun kalau kamu pernah dengar dahulu, yaitu satu baka kambing yang dihasilkan bukan daripada pembiakan semula jadi. Kalau kamu ingat, Dolly, gereja juga menentang secara hebat akan perkara tersebut. Jadi, semuanya itu bergantung bagaimana kita meletakkan perspektif kita terhadap segala perkembangan teknologi yang terjadi di dalam dunia pada masa kini. Sekiranya perspektif kita tepat dan selari dengan perspektif gereja, maka itulah yang akan membuatkan kita akan terus berkembang di dalam iman dan di dalam kehidupan kita di dalam dunia yang modern ini. Okay? Di dalam sabda sendiri Roma pasal 12 pasal 2, dia menyatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membezakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Now, so this is satu pesanan daripada Tuhan yang sangat penting kepada kita semua juga. Kita harus sentiasa untuk berubah kepada yang baik, dan bukan saja yang baik, tetapi harus berkenan kepada Tuhan Allah kita. Baik. Ini ada sesuatu yang diperkongsikan hasil daripada kajian ataupun analisis yang telah dilakukan oleh kamu sendiri berkaitan dengan pelayanan. Kalau kita lihat di sini, ada 77 korespondens ya daripada kamu semua lainnya. Kalau kita lihat, yang hijau sini memilih 4. Dia menyatakan pelayanan di dalam norma baru, dia menerima dan tetap ingin melayani. Oke. Kalau kita lihat dari segi persentage adalah 47%. Yang kedua tertinggi adalah beza dia 1 orang sahaja. Saya dapat terima, tapi tidak sepenuhnya. Mungkin dia tidak terima sebab masalah internet ataupun masalah device. Macam saya sekarang kan menghadapi masalah device. Saya bercakap, saya dengar eko suara saya sendiri. Oke? Tetap, dan dia katakan masih keraguan besar kalau dipanggil untuk melayani secara norma baru. Dan ada juga 6 orang yang menjawab belum dapat terima tetapi sedang coba belajar untuk mau terima. Oke, ini adalah realiti ya yang kita dapat lihat bahwa inilah keadaan kita sekarang. Inilah keadaan kita sekarang. Kiranya kita ingin melangkah maju ke hadapan untuk bersama melayani di dalam CSG UMS ini. So what can we say? Mengapakah perubahan kaidah pelayanan di masa pandemik ini menjejaskan semangat belia untuk melayani? Oke, bila saya mempersiapkan sesi ini kan saya bawa merenung keadaan saya sendirilah. Apa yang menjadi tantangan di dalam pelayanan. Dan saya coba masuk di dalam keadaan kalian juga sebagai seorang pelajar university. So pertama sekali adalah berkaitan dengan situasi. Apabila saya renungkan keadaan saya, situasi saya bekerja dari rumah. Ya. Dulu lah, sekarang kami sudah masuk office lah. Waktu saya bekerja di rumah, saya jadi bapak. Jadi kalau bekerja dari rumah ada PDPR anak, saya buat kerja di sini, di sebelah saya juga ada anak. Sebab istri saya
dia bantu PDPR untuk anak yang satu lagi. Kemudian apabila, sebab saya bekerja sebagai seorang trainer, apabila saya mempunyai sesi training, ada banyak juga situasi yang lain yang mengganggu untuk saya melayani melalui pekerjaan saya. Dan kadang-kadang saya juga mengalami masalah yang apabila sudah terlalu lama bekerja, kan, saya rasa ada kekurangan, yaitu tidak ada human fellowship, tidak ada human touch di dalam pekerjaan itu. Sebab semuanya dilakukan melalui online. Dan kadang-kadang saya juga berhadapan dengan masalah prioritas. Oke, sekarang anak punya pekerjaan begini, mesti siap mesti hantar sebelum jam 1 petang. Kemudian pekerjaan saya juga pada waktu itu jam 9 sampai jam 11 ataupun sampai jam 12 ada mesyuarat. Kemudian lepas itu kalau kebetulan istri ada kerja lain, saya juga harus mempersiapkan makanan di rumah. So priority. Jadi ini adalah situasi-situasi yang menjejaskan semangat saya di dalam pekerjaan. Tetapi that was 2020. Sudah sampai tahun 2021, saya sudah mendapat momentum di dalam pekerjaan. Dan bila saya renungkan situasi ini, 3 perkara ini, yaitu situasi, fellowship, dan human touch, dan juga priorities, saya rasa pelayanan juga sama. Bila saya coba untuk membawa keadaan ini kepada seorang pelajar universiti, mungkin situasi yang kamu hadapi adalah yang sama. Kalau kamu dari rumah, mungkin kekangan masalah internet. Mungkin di rumah tidak cukup kondusif untuk belajar. Tidak dapat berbincang dengan classmate. Kalau dulu selepas satu kelas, mungkin boleh lagi kumpul di Kopitiam ataupun sharing, sebab UMS dekat Tuan Borneo kan. Jadi boleh lagi ada rilis stres sebelum sambung kepada pembelajaran yang seterusnya. Tetapi bila sudah pandemik, semakin terbeban. Sebab apa? Sebab ada kelas yang mungkin clash. Terpaksa terkejar-kejar, sebab sekarang sudah tidak ada sempadan. Sebab itulah anytime the timing untuk kelas juga boleh ditukar-tukar oleh guru. So kita terpaksa untuk ever ready. So ini juga membuatkan kita rasa macam mungkin you feel that you lose that quality time. Sebab terkejar kelas ini, kelas itu, dan kemudian apabila masuk ke dalam pelayanan, sudah penat di dalam pembelajaran, kita sudah sangat terbiasa dengan adanya fellowship. Kita berjumpa, kita ada real human touch. Kita boleh shake hand, kita boleh peluk kawan kita boleh nampak itu wajah yang senyum, yang memberikan pelayanan, telinga yang mendengarkan secara nyata. Tetapi dalam pelayanan online ini kurang semangat. Sebab apa? Sebab kita jumpa virtual sahaja. Dan virtual itu pun sangat terhad. Walaupun kita boleh buat meeting anytime, tetapi dia sangat terhad sebab kita tidak mungkin kita masih menghadkan masa. Sebab apa? Kita guna hotspot. Ya. Dan kita juga tahu kalau kita guna Zoom dan aplikasi yang lain, dia memakan lebih tinggi data berbanding kita masuk ke social media seperti WhatsApp sahaja. Jadi kita mengalami keterbatasan dan kurang semangat. Dan prioritas juga mungkin boleh mengganggu kita punya semangat untuk terus melayani. Ya. Priority, contohnya sebagai seorang pelajar, pelayanan sekarang oleh karena saya seorang ahli jawatan kuasa tertinggi, saya harus memberikan komitmen yang terbaik.
Tapi pada masa yang sama juga, di dalam tarikh program kita ini, kita ada tesis, kita ada deadline, ada exam, dan sebagainya. Jadi semua ini keadaan yang menyumbang kepada semangat kita, yang boleh membuatkan kita rasa kurang bersemangat untuk melayani. Tapi satu perkara yang perlu kita jelas adalah kita sudah paham ini adalah keadaan kita. But where do we go from here? Di mana kita harus pergi daripada sini? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali adalah sebagai seorang pelayan, kita juga sadar dan kita juga tahu bahwa doa itu adalah merupakan senjata yang sangat ampuh, yang sangat kuat. Jadi kita harus saling mendoakan. Walaupun kalau kita secara fisikal berjumpa, kita dapat menampak dengan lebih nyata. Tetapi melalui virtual juga kita boleh saling mendoakan. Ya. Recently kami di kawan kerja kami di Semenanjung telah dia stage 4 untuk COVID. Jadi apa yang kami buat adalah we do voice recording dan kami kumpulkan itu semua dan hantar kepada dia punya family member satu kali untuk didengarkan kepada dia. Dan itu cukup membantu dia. So, lebih kurang dalam selepas 1 minggu lebih, dia sudah discharge daripada dari pakai yang bergantung kepada oksigen, pergi kepada ward yang biasa. Dan dia memperkongsikan bahwa sokongan dan doa lewat voice recording itu sangat membantu dia. Malah dia dengar setiap hari. Dalam tim kami ada 8 orang dan dia yang kena, dan ada 7 prayer being sent to a Chinese lady daripada seorang Kristen, daripada seorang yang Muslim dan yang lain-lain. Oke, saling mendoakan. Kedua adalah saling mendukung. Saling mendukung ini saling support lah. Ya, walaupun kita berjauhan, tidak dapat jumpa, but we share something in common, yaitu panggilan sebagai seorang Katolik dan sebagai seorang pelayan. Dan jangan lupa juga sebagai seorang sahabat. Ya, saling mendukung itu adalah sangat penting. Apabila kita saling mendukung, barulah kita dapat pergi kepada poin yang ketiga ini. Sisi perkongsian yang konsisten. Nah, perkongsian ini tidak sahaja kita buat melalui Zoom dan sebagainya. Kita juga boleh melakukannya melalui WhatsApp. Oke? Kita ada sekarang boleh sampai 8 orang kan video call. Kreatif. Perkongsian yang paling penting adalah kita melakukan perkongsian secara konsisten. Sebab salah satu perkara negatif yang dibawa oleh pandemik ini adalah untuk menjauhkan kita daripada satu dengan yang lain. Sudahlah kita ada social distancing, kita juga harus berkurung di rumah masing-masing. Jadi kita human being. Human being memerlukan relationship. Ya, relationship itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Sebab itulah kita memerlukan untuk kita mengekspresikan keadaan kita. Sama ada kita happy, kita risau, kita marah, dan sebagainya. Dan apalagi di dalam satu perkumpulan community yang perlu untuk saling mendukung, seperti CSG, kita memerlukan sharing session.
So, for example, apa yang boleh dilakukan adalah cluster group. Kamu bagikan kepada beberapa kelompok. Dan setiap kelompok ini bertemu di dalam satu ruangan Zoom ataupun Google Meet. Bisa dia tidak ada masalah seperti saya sekarang inilah. Suara bergema dan sebagainya. Alright? Dan di sana kamu boleh buat lectio divina. Perkataan yang menyentuh. Kemudian berdasarkan perkataan itu, share. Bagaimana perkataan tersebut berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini. Ya. Apabila kita melakukan ini, kita akan boleh membantu iman kita dan membantu antara satu sama yang lain untuk terus tetap bersemangat. Oke, yang keempat adalah setiap kali kita merasa down ataupun merasa sudah rasa macam jauh daripada pelayanan ini, kita perlu sentiasa kembali kepada kita punya value. Apakah value itu? Value itu adalah apakah yang membuatkan kita merasa Tuhan memanggil kita di dalam pelayanan ini. That sweetest moment yang kita rasakan sampai merasa di dalam hati kita begitu hebat panggilan Tuhan itu kepada kita. Always return to that feeling. Anchor in that feeling. Ya, anchor artinya bertahan di dalam value, di dalam panggilan tersebut. Sebab setiap hanya kamu sendiri yang tahu bagaimana Tuhan memanggil kamu bersama di dalam pelayanan ini. Harus ada sesuatu yang kamu temui yang membuatkan kamu terus bertahan di dalam pelayanan CSG ini. That is your value. Okay? Yang seterusnya adalah set your priority. Kalau tadi kita kurang semangat mungkin karena masalah priority. Itu penting, ini penting, semua pun penting. So susunkan. Set your time. Priority, bila kita nampak priority kita, keutamaan pertama, kedua, ketiga, maka mudah untuk kita merancang masa kita. Antara pelajaran ataupun pelayanan. Dan sebagainya. Alright. Dan yang keenam adalah keep your eyes on the ball. What does it mean? Artinya, seperti sepasukan pemain bola sepak. Oke, untuk menang, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus keep the eyes on the ball. Adakah pasukan yang menang kalau dia tidak tengok itu bola? Dia tidak cari gimana itu bola. Tidak kan? Kita ada skill pun, tapi kalau kita tidak pergi kepada the right target, sangat sukar. Target itu bagi pasukan pemain bola adalah the ball. Begitu juga kita di dalam pelayanan. Keep your eyes on the ball, artinya keep your eyes on your objective. Apakah objektif Anda di dalam pelayanan ini? Apabila kamu sadar, kamu nampak dengan jelas, objektif kamu melayani, ia akan menjadi sumber kekuatan kamu untuk terus bersemangat di dalam pelayanan. Right? Okay, so saya harap dia jelas. Now, mengikut Tony Chen, ada 4 jenis manusia. Alright? Yang pertama adalah antik. Artinya, bagi orang ini, teknologi menyesatkan. Teknologi itu menyesatkan. Bikin sesat. Macam juga sekarang lah. Ada orang, tidak semua lah, tapi ada segelintir orang yang menganggap vaksin itu adalah agenda setan. Menyesatkan. Begitu juga teknologi ini. Ada beberapa bahagian di dunia ini
mereka mengasingkan diri daripada orang lain, hidup berkomuniti, dan mengasingkan diri daripada perkembangan teknologi. Ya, ada yang mereka sengaja, karena bagi mereka itu adalah teknologi ciptaan setan, menyesatkan. Alright. Yang kedua adalah golongan yang unik. Bagi mereka teknologi is difficult, susah, not for me. Tahun lalu saya mendengar banyak berita, at least ada 3 lah. Ada 3 orang guru, 2 orang sekolah rendah, dan 1 orang sekolah menengah bersara awal. Sebab apa? Mereka tidak dapat angkat pengajaran secara online. Sebab mereka adalah orang-orang yang very conventional. Conventional ini yang old fashion lah. Jadi sulit. Jadi kebanyakan pun orang, terutama kalau kita lihat dari peringkat umur bermula daripada 35 tahun ke atas, golongan ini yang mempunyai kecenderungan untuk merasakan bahwa teknologi itu menyusahkan, teknologi itu sulit. Alright. So kalau ada antara kamu yang merasakan seperti demikian, hey, you are still young. Okay, belum sampai pun 30 tahun. So perspektif harus muda. Okay, millennials terutamanya very technological savvy. Alright. So golongan yang ketiga adalah golongan yang baik. Dia katakan teknologi dapat menjadi sumber untuk bertumbuh dalam Tuhan. Okay, this one tidak payah elaborate panjang. Tapi yang keempat adalah golongan yang eccentric. Teknologi menjadi fokus hidupnya kepada dunia dan dirinya sendiri. Dia terlampau overdose pula. Okay, contoh dia influencer yang mempunyai sampai ratus ribu ataupun jutaan follower di TikTok, Instagram. So untuk maintain that status, dia punya kehidupan beralih kepada social media. Dia harus consistently post something new untuk to keep up dan untuk melihat dia punya posting berapa ribu like, berapa kalau Twitter berapa retweet dan sebagainya. Alright. So ini adalah 4 jenis manusia versus teknologi. Okay. Nah, daripada keterangan tersebut, apakah maksud dan contoh pelayanan dalam norma baharu? Okay. Pertama sekali kita melihat visual ini. Kita tidak ada itu terms ya, kita tidak ada itu perkataan sebelum ini new norm. Datang pandemik, baru kita ada itu new word, new norm. Jadi kita pun melahirkan perkataan baru, pelayanan dalam norma baru. Saya rasa kita semua tahu what happened during the pandemic. Banyak sektor ditutup, termasuk juga pendidikan, perniagaan, dan sektor ekonomi yang lain. Selain daripada itu, kerajaan di seluruh dunia telah menetapkan banyak peraturan yang baru, SOP, ya, yang perlu diikuti. Social distancing, pakai mask, pakai sanitizer, dan sebagainya. Kalau kami sekarang boleh balik ke pejabat, tetapi hanya 50% sahaja untuk mengawal crowd ataupun jumlah orang di dalam satu ruangan. Oke, jadi itu adalah antara norma-norma baru yang harus diikuti. Tapi bagaimana pula di dalam pelayanan? Oke, kalau government is very clear with what they want in the new norm, bagaimana pula di dalam gereja? Di dalam gereja,
Apa yang kita lihat setakat ini adalah gereja juga berjalan bersama dengan keadaan semasa dan juga peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebab itulah, kalau kamu ada ikut virtual Sabah Youth Day yang kelima, semua program itu dibawakan dari satu tempat dengan jumlah 12 orang sahaja berada di dalam. Kalau ada yang baru mau masuk, orang yang di dalam yang kurang kerja terpaksa keluar untuk menggenapkan 12 orang. Jadi gereja juga bekerja sama. Because we believe when we stick together, then we can fight this pandemic. Alright? So, paling penting adalah apa juga yang kita lakukan di dalam pelayanan yang baru. Misa Kudus terpaksa diadakan secara online. Dan Sabah Youth Day diadakan secara online. Semua ini kita perlu tanamkan di dalam pemikiran bahwa norma lama tidak akan kembali. Meskipun pandemi telah menjadi endemik. Ya. Sebab apa yang diinginkan daripada setiap individu yang hidup di dunia ini dengan keadaan yang mendesak sekarang ini dengan adanya pandemik ini adalah untuk kita membiasakan diri. Kita yang perlu untuk membiasakan diri di dalam segala dan setiap keadaan ini. Okay? Alright. So what we can do? Kita perlu membiasakan diri to go online. Pada waktu mula-mula, pada ujung tahun 2020, daripada bulan 3 sampai bulan September, saya tidak ada training. Sebab training kami sebelum ini adalah semua fizikal. Daripada Semenanjung, Sarawak, akan turun ikut kapal terbang, berkumpul di training room. Ataupun saya di Semenanjung untuk memberikan training. Cannot happen. Waktu itu company pun bingung bagaimana untuk moving forward. Tetapi melalui persiapan, melalui trial and error, we go online. Dan pada Oktober sampai sekarang kami menjalankan sudah ratusan training secara online. Nah, begitu juga pelayanan kita. Ya, mungkin ini adalah juga merupakan kali pertama diadakan program ini secara virtual. We are learning. Virtual Sabah Youth Day yang kelima, it's a trial and error. We are learning. Kita tidak pernah buat virtual sebelum ini. But kita perlu menyadari bahwa yang lama tidak akan kembali, kita yang harus membiasakan dengan keadaan ini. Sebab itulah, menyadari realiti ini, paling penting kita membukakan hati kita and willing to accept changes. Because apabila kita sudah menerima ini, kita sudah membuat satu langkah yang besar untuk menerima segala cabaran. Contoh dia malam ini, suara saya eko, kita lambat mula, dan sebagainya. Alright? Despite of all this, pada satu hari nanti kita akan dapat find kita punya momentum. Momentum itu adalah bila kita sudah merasa selesa dan seraksi dengan keadaan-keadaan dalam cara baru untuk kita melayani ini. Your discussion, do it online. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, StreamYard, ataupun kalau untuk chat, make a private group, Facebook, semua orang berada di dalam, then you can chat. Okay? Discussion. Prayer. Ini saya sudah sebutkan tadi. Lecture Divina, Bible sharing,
or you just meet for virtual cup of joy. Okay, this virtual cup of joy adalah salah satu yang merupakan inisiatif untuk pelayan-pelayan belia lah, yang mana kami mulakan bersama dengan dulu orang-orang yang berada dalam TPBP dulu di Tuaran, sebab saya dari Parti Tuaran. Jadi kami pada tahun 1996 sampai 2001, ada yang belum lahir kan, ada yang baru lahir. 96 sampai 2001 merupakan TPBP, dan kami masih mempunyai grup WhatsApp yang sangat aktif. Kemudian pada musim pandemik ini, baru-baru ini, kami memulakan satu sesi virtual cup of joy, yang mana kami bertemu melalui Zoom, dan kami membuat sharing. Dan kami juga kadang-kala bertemu melalui Zoom untuk rosary. Dan pada masa yang lain, kami bertemu melalui satu topik saja, and then we share apa yang berkaitan dengan topik tersebut. So we did that first time, kami buat dengan topik pandemic dan sains. So everyone, sister, dan ada yang sudah berada di Boffer, ada yang masih di Tuaran, ada yang di Sarawak, we gather. So this is to support, untuk sentiasa bersemangat. Ya, go online. Okay. Ya. Okay. Moving on. Okay. Sebab kita perlu menyadari kekuatan teknologi ini sangat besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia tetap menghidupi kebiasaan hidup manusia. Nah, dia mengubah, apa yang ingin saya sentuh di sini adalah berdasarkan apa yang telah dikongsikan oleh Tony, komunikasi, yang kedua adalah informasi, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan pendidikan ataupun education. Pertama sekali adalah komunikasi. Ada gempa. Uncle, halo, mungkin sedangkan boleh coba Uncle mute laptop sistem, bukan Google Meet saja, yang laptop punya, the whole laptop kasih mute, tapi Uncle terus menggunakan handphone lah. Coba try lah kalau dapat solve the Dengar? problem. Dengar? Dengar. Alright. Oke sudah. Hey, you solve the problem. Kenapa kau tidak Oke. baru terpikir. Okay. Oke, Alright. terus. Okay, thank you, Jonathan. Okay, let us continue. I hope semua pun masih lagi with me. Kalau kamu masih lagi with me, please type 1 di dalam chat box. Thank you, Yulan, Claire, Blasius, Artika, dan everyone. Thank you very much. Right. Thank you. Okay, sudah kita have, baru kita punya sound system is getting better. Alright. So, pertama sekali adalah komunikasi ya. Apa yang dinyatakan di dalam komunikasi ini adalah, okay, maybe I can invite Jesselyn untuk read this Ephesus 4:25-32. Oke, karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa,
janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alright. Thank you, Jesslyn. Right. Welcome. Apabila kita welcome, thank you. Alright. So, apabila kita mengaitkan Efesus 4 25 sampai 32 ini, apa yang kita boleh kaitkan apabila kita nyatakan komunikasi? Nah, melalui teknologi, pelayanan yang kita lakukan lewat teknologi, ayat 25 membawa kita untuk apa? Untuk jujur, ya. Whatever we share, apa yang kita share, contoh dia pelayanan kita melalui sosial media, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kejujuran itu harus ada. Sebab Tuhan sering menyatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, so ini adalah yang pertama dalam komunikasi kita. Yang kedua, di dalam ayat 26 hingga 27, jangan mudah terpancing emosi. Dia menyatakan sini, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, so di dalam pelayanan kita, bukan sahaja secara online, virtual, tetapi juga secara fisikal, kita jangan mudah untuk terpancing emosi. Oke, saya tahu ramai, terutamanya tenaga-tenaga penganjur kan, sangat mencabar. Saya paham, sebab di dalam virtual Sabayut Day yang kelima baru-baru itu pun, banyak cabaran kami, lagi ramai penganjur. Jadi untuk menganjur yang ini, untuk CSG, UMS saja pun memang banyak cabaran dia. Tetapi kita jangan mudah terpancing emosi. Oke, yang ketiga berkaitan dengan komunikasi adalah ucapkan kata-kata positif. Janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. So, ini sangat jelas. Dan yang keempat dia menyatakan ramah, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Ya, right. So ini yang pertama sekali. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam komunikasi secara digital, dan bagaimana kita juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam pelayanan secara digital. Kalau kita berpegang teguh kepada empat ini, jujur, tidak emosi, kata-kata positif, dan sentiasa ramah, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, maka kita akan terus bersemangat, walau berapa besar pun halangan ataupun cabaran kita di dalam pelayanan melalui virtual. Yang kedua adalah informasi. Oke, apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Artinya di sini, segala informasi sama ada yang kita terima ataupun yang kita berikan kepada orang lain, haruslah mempunyai nilai-nilai yang baik. Mungkin karena telinga kita terbiasa dan mata kita terbiasa dan pemikiran kita terbiasa terdedah dengan banyak perkara yang negatif, kadangkala membuatkan seseorang itu juga boleh menjadi seorang yang negatif. Meskipun di dalam pelayanan, meskipun di dalam gereja, apalagi di luar gereja. Bila bergaul dengan semasa kelas, bergaul dengan mungkin lecturer yang
yang kurang memahami keadaan kita dan sebagainya. Ya, nah tapi apabila kita membiasakan kita punya hati, kita punya pemikiran, kita punya telinga, kita punya mata dengan perkara yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semuanya itu akan membawa kita punya hati untuk dijernihkan, membawa minda kita dijernihkan. Mata hati kita pun akan lebih terbuka untuk dibentuk, untuk terus bersemangat dibentuk oleh Tuhan. Ya, alright. So ini adalah think rules juga daripada Tony. Dia menyatakan think. T adalah true. Seperti mana dalam Filipi tadi, true adalah perkara yang benar, the truth. Please hold on to the truth. H, helpful. Perkara yang boleh membantu diri kita dan membantu orang lain. Ya. Yang ketiga adalah I, inspiring. Satu yang sangat sukar kita temui pada sekarang ini, terutama musim pandemik, adalah perkara-perkara yang memberikan kita merasa diinspirasi, terutama dalam pelayanan. Ya. Dan yang keempat, N, necessary. Kita perlu membezakan apa yang penting dan apa yang kurang penting. Dan kita perlu fokus kepada yang penting sahaja. This is the think rules. Dan yang kelima adalah kind. Dalam apa kita lakukan, harus berpegang kepada perkara-perkara yang baik dan harus melakukan perkara yang baik. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan informasi. Dan yang ketiga adalah pendidikan ataupun education. Dalam pendidikan ini juga ada 3 perkara. Ya. Pertama sekali, dalam kita belajar dalam hidup ini, bukan saya sebagai seorang pelajar UMS, tetapi juga sebagai seorang pelajar dalam kehidupan, yang penting adalah pertama sekali bertumbuh di dalam kebenaran, grow in truth. Now, dunia sekarang ini, baru-baru ini juga pun saya merenung perkara yang sama, baru hari ini. You know, bila saya melihat social media, biasanya saya adalah jenis yang kalau saya masuk contohnya Facebook, saya hanya cek notification. Kalau yang di wall semua itu saya sangat jarang untuk scroll ya. Jadi kebetulan dalam hari ini banyak sekali notification lah yang grup yang saya join, dan bila saya masukkan ada banyak perkara sekali yang boleh menyesatkan daripada kebenaran. Nah, menyesatkan daripada kebenaran ini contohnya apabila seorang yang bermulut yang paling penting dia beranilah, seorang selebriti sosial media yang berani bercakap begitu kan, apa juga yang dia post dia akan mempengaruhi orang lain. Apa juga dia post dia akan mempengaruhi orang lain. Jadi walaupun yang dia post itu bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani, dia tetap mempengaruhi orang lain dan ramai supporter. Sebab itulah ada yang menyatakan seperti begini. Oke. Kalau kau bergaduh sama satu orang artis, dia bilang tidak kira macam manapun salah itu artis, tetap di mata orang lain kau salah. Sebab pengaruh. Nah, jadi benda-benda ini boleh menyesatkan kita daripada kebenaran. So kita perlu untuk tahu kita perlu tahu dan mempunyai perspektif yang tepat bagaimana kita untuk menerima apa yang kita baca, kita lihat, kita dengar di dalam social media supaya kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Yang kedua adalah bertumbuh dalam kemahiran. Grow in competence. Grow in competence ini adalah sesuatu yang bagi saya adalah I am passionate about. Dan sampai sekarang umur saya pada tidak lama lagi, dalam bulan ini saya akan 45 tahun dan sudah lebih setengah daripada kehidupan saya itu di dalam pelayanan belia. Kenapa saya boleh katakan saya masih bersemangat dalam ini pelayanan? Sebab this is my passion. Saya ingin membantu lebih ramai pelayan-pelayan untuk bertumbuh di dalam competence. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam care, concern, kepedulian terhadap orang lain. So kita pergi satu persatu. Pertama sekali adalah bertumbuh dalam kebenaran. Apa yang Yesus katakan di sini dalam 1 Peter bab 2 ayat 2, dia haruslah jadi sama seperti bayi yang baru lahir. Arti dia bayi yang baru lahir itu dia adalah suci, ya, sentiasa benar. Ya, this is what we want. Supaya kita sentiasa seperti suci dan sentiasa benar seperti bayi yang baru
lahir. Oke, ini adalah contoh dia. Kalau kita melalui pelayanan Al-Mayat, ini apa yang kita boleh lakukan. Alright, ini adalah program-program yang saya ambil dan yang pernah saya ikuti baru-baru ini. Give me another 10 minutes ya. Ivy, sorry. Okay, understanding same-sex attraction. So ini adalah untuk bertumbuh di dalam apa? Di dalam kebenaran. Kita membantu untuk orang bertumbuh dalam kebenaran. Kebenaran yang diajarkan oleh gereja. Sikap hati yang benar dalam pelayanan. Hari Migran dan Perantau Sedunia ke-107. Semua ini adalah kebenaran-kebenaran pelayanan. Ya. Alright. Yang kedua adalah bertumbuh dalam kemahiran. Dalam Efesus 4:11 hingga 15 untuk memperlengkapi kita, ya, orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh itu kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah sangat penting. Artinya dalam kita melayani kita juga memerlukan kemahiran. So ini adalah contoh program yang dilakukan. Bercerita mengenai kepimpinan. Yang ini adalah kawan kerja saya di Semenanjung. The Art of Change. Ini juga share pasal kemahiran. Dan ini adalah kawan kerja saya juga di Semenanjung. Dan kami juga talk about Facebook, social media marketing. Alright, so semua ini ada sangat penting. Saya bagi contoh yang paling singkat sekali. Social media skill juga adalah sangat diperlukan sekarang ini. Walaupun di dalam pelayanan. Sebab itulah contohnya FSIC sister pun sekarang dia belajar macam mana untuk tingkatkan skills diorang supaya they can go online dengan lebih selesa, dengan lebih meyakinkan. Alright? Okay, dan yang ketiga adalah bertumbuh dalam kepedulian. Artinya dengan rendah hati yang seorang menganggap orang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab itulah baru juga kemarin kan kita ada lebih 100 orang. Ini versi 2.0. Kita ada Youth Solidarity with Flood Victims yang dilakukan di Penampang. Ya, ada ramai belia yang menyertai ini kemarin dan minggu sebelumnya. So, ini adalah sesuatu yang meningkatkan kita punya grow our care and concern towards people. Dan ini saya share, ini adalah merupakan projek yang kami buat daripada Senior Wife Bingkaras bersama dengan Rise Borneo. Walaupun dia adalah satu page yang sekular, tetapi apabila diorang share, bila share dengan Bodrick, satu yang di sini adalah terlalu banyak perkara-perkara sekular sekarang yang lebih banyak menutup mata kita untuk datang kepada Tuhan daripada yang membuka mata hati kita. So kita gunakan cara yang sekular melalui doa kami yang kena kasih keluar waktu Hari Malaysia waktu itu di page dan di YouTube apa semua begitu. Tetapi dia juga adalah merupakan sesuatu yang dengan harapan dapat membangkitkan semangat dan dapat membangkitkan kepedulian. Yang paling penting sekali dalam apa juga cabaran dalam pandemik yang sudah masuk ke tahun yang kedua ini, membangkitkan kepedulian kita untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan di dalam apa juga keadaan. Kesyukuran dan juga segala masalah yang dihadapi. Alright. Dan semua ini akan membawa kita berubah dan berbuah di dalam Tuhan. Amen. Alright. So yang last kali, saya ada few slides, but I think I'm going to skip it because it's not that important. Slide sudah di-share kepada Ivy, dan I think Ivy can share to everyone juga, because saya sudah juga mendapat kebenaran daripada the original owner of the slides, gabungan slides kami ini. Jadi for the glory of God, you can share to everyone. So this is my last slide lah. Alright. So the patron saint of internet. I think dalam hari ini dan kemarin dan sebelumnya juga kamu ada cerita 5 minutes with the saint. I don't know kamu ada cerita pasal one of the most recent beatified saint, ya, yaitu Blessed Carlo Acutis. Ya. So bagi saya bila kita cakap pasal pandemik, pelayanan secara virtual ataupun online, beliau adalah merupakan saint that we can turn to. Ya. Alright, so dia adalah seorang English born Italian Catholic,
Di sekolah dia kena panggil computer geek, dia adalah amateur computer programmer, dan dia dikenali dengan karya pelayanan dia sebab dia mendokumentasikan. Dia mengumpul semua miracle Ekaristi di seluruh dunia dan dia masukkan ke dalam website miraculoekaristici.org. Alright, so kenapa dia mau punya inspirasi seperti begini? Orang yang sampai 15 tahun tapi mampu untuk melakukan ini. Baru 15 tahun. Sebab pertama sekali dari umur dia 7 tahun lagi dia sudah jatuh cinta kepada Ekaristi. So sekali lagi, bila kita menghadapi cabaran kan semangat dalam pelayanan. Jangan dulu kita cakap pasal pelayanan. Kita balik kepada diri kita sendiri dulu. Bagaimana iman saya kepada Tuhan sekarang ini? Di dalam cabaran-cabaran yang saya hidupi sekarang ini, bagaimana iman saya kepada Tuhan? Apabila kita menemui jawabannya, maka senang untuk kita menemui jawabannya lah pula bila kita bercakap pasal pelayanan kita. Alright? Because one person in the form of Blessed Carlo Acutis sudah show kepada kita, sudah tunjukkan kepada kita. At a young age, dia pergi sekolah dan kalau dia hidup sekarang pun dia seumuran seperti kalian juga semua. Dia dari awal sudah menghidupi nilai-nilai Kristus. Dan malah bila saya baca banyak cerita pasal dia before dia punya beatification, saya juga merasa sangat terinspirasi dan merasa, ya, it is possible. It is possible walaupun di dalam dunia modern ini untuk melakukan karya-karya yang baik kepada Tuhan di dalam apa juga keadaan meskipun mempunyai halangan yang besar. So with that, thank you very much. Over to you, MC. Thank you. Ya, thank you Brother Dennis sebab bagi kami input yang sangat-sangat membuka pikiran di era digital ini, dan dia bagi kita sedikit sebanyak lah how to think and act like a Catholic in this era. So thank you so much Brother Dennis. Mari kita thank you punya Brother Dennis. Yeah, thank you Brother Dennis. Thank you. Welcome. Di sepatutnya kita akan ada sesi Q&A, tapi memandangkan kita sangat kesuntukan masa, jadi kita tidak dapat melaksanakan sekarang, tapi tidak apa. Sebarang soalan kamu boleh ajukan kepada Heli dan atau Christopher, dan link untuk chat mereka, link WhatsApp mereka akan diberikan di dalam grup. Jadi semua soalan kamu akan kami kumpul dan berikan kepada Brother Dennis selepas ini. Ya, betul. May I say something, Jason? Okay. I know kamu sangat juga, dan saya juga tahu kamu punya keadaan, you have to save your data semua. But satu saja, because saya sangat rasa bersalah because of this technical error, walaupun all this semua lengkap. So please make sure semua soalan itu kena bagi sama saya, and I will answer it in the video form ataupun di dalam kaedah yang lain lah. Alright? Okay, Brother Dennis. Alright. Tapi sebelum Brother Dennis leave this meeting, this session, mari kita bergambar dulu sama kita punya speaker ini hari. Boleh bahkan? Boleh. Belum lagi kita gunting rambut. Reds Jadi multimedia, ya. Oke, hello, boleh dengar? Ready kamu? Saya suruh setting dulu. Oh, sekarang baru saya nampak semua, ramai orang. Apa Japa? Ada yang belum buka lagi? Ya, itulah. Ya, dia dia macam Zoom, dia apa ini boleh pergi page. Ya, ini mau kena page by page. Tapi dia macam mana? Dia tidak muncul page by page lah. Ada 15 yang lain gitu. Mungkin dia tidak. Ya, sudah. Change layout. Saya limit kan. Jadi kita ada beberapa bug itu macam tidak nampak lagi. Kita coba try kasih full screen lah, Cal. Oke, gitu Pak. Di 3 dot. Sama juga tuh ada rasa. 6 orang lah tidak nampak. Mungkin orang tidak buka kamera juga ini nyala. Ya. Oke, jadi ready ya. Oke. Senyum. Oke, nice. Oke, sudah. Alright, thank you multimedia. Thank you juga Brother Dennis. Memang sangat worth it.
kita punya sesi tadi. And bagi peserta mungkin kita boleh kembali ke Zoom dan Zoom meeting dan mungkin OPT akan share. And kita kembali selepas inilah, sebab selepas ini kita akan ada rehat. So mari kita say thank you sama kita punya Brother Dennis. Thank you. Thank you for having me. Terima kasih karena Thank you. bersabar. Thank you, Bro Dennis. Ya, Thank you, brother. sama kita belajar. Thank you. Thank you, brother. Thank you, Brother Dennis. Terima kasih Thank you, semua. Bro Dennis. Thank Tak you. menunggu very much. lama-lama, nasib ada si Jason sama si Olivia menceriakan keadaan sementara menunggu. Baik. Okay. Okay, bye. Alright. See you. Thank Oke, sukses. you. Okay. Thank you, Brother Dennis. Welcome. Macam lecture pun Thank you. sudah Jumpa lagi, all the best. Alright. Bye. Oke. Oke.